Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama Jejak Dahsyat. Oke guys, ini adalah Jabal Uhud, Bukit Uhud. Nah, di sana tempat ada makam Syuhada Badar, Syuhada Uhud. Insya Allah nanti kita akan ke sana guys. Kita ke sana, kita melihat makam. Di situ ada makam Sayyidina Hamzah. Oke guys, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama Jejak Dahsyat di Madinah. Kita tepatnya berada di Bukit Uhud, di mana pada saat itu pasukan Rasulullah digempur oleh pasukan Quraisy yang dipimpin oleh ini teman-teman, di belakang kita ada namanya Jabal Uhud, Jabal Ummah. Jabal Ummah, sebelah sana itu tepatnya bukit, di mana bukit ini pada zaman itu pasukan berkuda yang ingin mengejar Rasulullah, membunuh Rasulullah, dan inilah tempatnya di mana di dalam area ini terdapat makam Syuhada Uhud. Salah satunya ada yang mulia Hamzah ada di dalam. Oke guys, Jejak Dahsyat melaporkan dari Madinah Al Munawwarah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang Muslim yang kemudian gugur di peperangan dan dikuburkan di sini. Bahkan ada sebagian sahabat yang yang meninggal di ketika perang Uhud dan hendak dibawa ke kota Madinah sama Rasulullah, kemudian dikembalikan lagi untuk dimakamkan di tempat beliau diwafatkan. Maka disinilah ada Sayyidina Hamzah, yaitu paman Rasulullah SAW, paman Nabi yang usianya kurang lebih hanya berbeda 2 tahun. Kebetulan juga satu susuan dengan Rasulullah SAW, yaitu ketika mereka berdua sama-sama menyusu kepada Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budak dari Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasul, betul. Jadi ketika Hamzah lahir, adiknya Abu Lahab, beliau sangat bergembira dan menyuruh budaknya untuk menyusui. Begitu pula pas Rasulullah lahir, beliau sangat berbahagia karena anak dari adik yang paling dia cintai, yaitu Abdullah, lahir. Dan Thuwaibah ini adalah orang yang pertama kali ngasih tahu, ya Abu Lahab, bahwasanya ponakanmu telah lahir. Saking senengnya dengan ini, meskipun di neraka, tetapi setiap hari Senin itu azabnya dikurangi gara-gara seneng dengan kelahiran Rasulullah SAW. Nah, itu Abu Lahab. Nah, Thuwaibah menyusui Rasulullah dan juga Sayyidina Hamzah. Dan Sayyidina Hamzah ini adalah orang yang melakukan mubarozah. Zaman dulu orang kalau perang itu tidak langsung ketemu antar jamaah, tetapi satu lawan satu dulu untuk kemudian yang menang bisa menjatuhkan mental yang kalah. Hamzah pada saat itu yang maju dan alhamdulillah menang. Orang lain kalau perang itu yang tangan kanan pakai pedang, yang tangan kiri pakai perisai. Sayyidina Hamzah dua-duanya pakai pedang. Itulah yang dilakukan oleh beliau. Tetapi di sini Sayyidina Hamzah dibunuh oleh seseorang bernama Wahsy. Wahsy ini adalah budak dari Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini adalah orang yang pamannya wafat ketika Badar, sehingga punya dendam juga. Kalau paman saya wafat, maka pamannya Muhammad juga harus wafat. Yang mana Jubair bin Mut'im nanti masuk Islam juga. Wahsy ini pun nanti masuk Islam juga. Begitu Wahsy diberikan janji, Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Sayyidina Hamzah, maka kamu akan merdeka. Dan tujuan dari budak itu hanya satu, ingin merdeka saja. Maka pada saat peperangan dia tidak menyerang yang lain, hanya fokus mencari Hamzah. Dan dia adalah orang yang sangat baik tombaknya, orang yang melempar tombak dengan sangat baik. Dan pada saat itu tembus. Sayyidina Hamzah menggunakan baju perang, tetapi penuh, dada sampai bawah sini penuh, ada celah antara perut pusar ke bawah. Hanya itu saja celahnya. Dari kejauhan Wahsy bisa menembusnya, dilempar sampai akhirnya wafat. Dan sangat sedih Rasulullah terhadap kewafatan Hamzah ini, sampai ketika nanti Wahsy masuk Islam, beliau mengatakan, Rasulullah, ya Wahsy, ini statokta anla aroka faf'al. Kalau engkau bisa saya tidak melihat kamu, tolong kamu jangan menampakkan diri depan saya. Bukan tidak memaafkan, akan tetapi karena sangat-sangat sedih tidak bisa melupakan wajah Hamzah ketika melihat Wahsy.
Dan karena beliau sangat menyesal melakukan hal itu, Wahsy kemudian berazam mencari cara bagaimana caranya saya bisa menebus kesalahan ini. Dan setelah itu nanti lagi ada peristiwa yang namanya Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Yang membunuh Musailamah Al-Kadzab adalah Wahsy. Dia mengatakan berazam, kalau saya bisa membunuh Musailamah Al-Kadzab dengan tombakku ini, berarti dengan tombakku aku telah membunuh orang yang paling baik dan aku telah membunuh orang yang paling buruk. Dengan itulah kemudian dia ingin menebus kesalahan yang dia miliki. Dan di luar sana, di selain Sayyidina Hamzah juga ada sahabat-sahabat yang lain. Contohnya misalnya ada beberapa sahabat, salah satunya adalah seseorang yang pincang kemudian datang kepada Rasulullah. Pada saat Uhud ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak perang karena kekurangan di dalam dirinya, kecacatan yang ada dalam dirinya, orang yang mungkin terlalu sepuh, yang pincang dan seterusnya. Sedangkan orang-orang munafik sebenarnya mereka tidak diberikan alasan. Harusnya mereka ikut perang, tetapi karena alasan membelot akhirnya mereka tidak ikut perang. Nah, salah seorang sahabat yang kemudian pincang ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kalau kaki pincangku ini nanti meninggal ketika perang Uhud, apakah bisa menginjakkan surga juga?" Maka Rasulullah mengatakan bisa sampai ke surga. Oke, kalau gitu saya ikut perang. Dan juga ada beberapa sahabat, misalnya Anas, ya bukan Anas bin Malik tapi Anas yang lain lagi. Beliau mengatakan, saya akan perang dan saya akan tetap membela Rasulullah meskipun pada saat itu sudah banyak dari para kalangan sahabat yang munafik-munafik terutama sudah meninggalkan Rasulullah. Maka pada saat itu dia tetap maju, dan ternyata ketika beliau wafat itu ada 80 hunusan di dalam tubuhnya. Bayangkan, kita mungkin dihunus 1 kali 2 kali sudah selesai. Beliau sampai 80 kali masih maju terus, masih membunuh banyak orang kafir Quraisy. Ini sungguh luar biasa. Dan masih banyak lagi seperti Handolah. Handolah adalah seorang sahabat yang baru menikah. Peperangan terjadi di hari Sabtu duha. Beliau menikah mungkin di hari Jumatnya. Dan ketika pagi hari ada panggilan untuk perang, beliau belum sempat mandi janabah, langsung berangkat. Begitu loyalnya mereka kepada Nabi, sampai mandi janabah saja tidak sempat. Akhirnya beliau ikut perang, dan ketika perang Nabi sampai heran, kok malaikat sibuk sekali memandikan Handolah, kenapa? Yang lain padahal mati syahid itu tidak perlu dimandikan, dikuburkan dalam kondisi seperti itu. Kok ini dimandikan, kenapa? Ternyata beliau adalah orang yang belum sempat mandi janabah, karena saking loyalnya kepada Rasulullah langsung berangkat. Nah, kalau kita kadang panggilan-panggilan yang untuk agama kita, kadang kita masih ntar nunggu kopi habis, nunggu teh habis dan seterusnya. Ini cuma perkara teh, perkara kopi. Ini istri yang baru dinikahi ditinggalkan. Luar biasa, akhirnya malaikat pun kemudian memandikan Sayyidina Handolah ini. Dan masih ada beberapa lagi. Oke. Aisyah. 1. Oke guys, kita ini di Bukit Uhud, Gunung Uhud guys, dimana ponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Ustadz bilang tadi wafat ditombak oleh Quraisy. Nah, itu bukitnya. Oke, nah ini ada namanya Bukit Uhus. Oke.